wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa item atau beberapa bagian perancangan aplikasi nilai yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita perhatikan kembali untuk database yang kita buat itu hendaknya sudah diselesaikan. Nama databasenya adalah DB nilai dengan ada 7 tabel dan masing-masing tabel sudah ada fieldnya. Jadi buat kawan-kawan sekalian, diharapkan untuk database ini sudah siap semua agar kita bisa melanjutkan sampai dengan pembuatan beberapa bagian pada video kali ini. Oke, adapun yang akan kita kerjakan pada video kali ini, yang pertama itu, kalau bisa kita buat di sini. Oke, yang pertama itu yang kita kerjakan nanti adalah membuat keamanan sistem. Oke, berikutnya kita akan membuat homepage yang sudah ada keamanannya, dan di sini juga kita gunakan keamanan menggunakan session ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat login. Yang lebih tepatnya kita membuat form login. Di dalam form login ini nanti ada coding HTML dan coding CSS. Ya, dimana CSS ini memperindah tampilan dari coding HTML. Kemudian yang keempat, kita akan membuat koneksi. Ya, setelah itu kita buat koneksi database. Jadi yang kita koneksikan ke database mana? Ya jelas kita dari PHP kita ya. Dari PHP kita menuju ke MySQL atau kita bilang MySQL. Jadi kita hubungkan dengan kata lain DB nilai ya. Bisa dipahami ya semua ya. Dan yang kelima yang kita buat nanti adalah perintah loginnya. Perintah login. Dan yang keenam, kita akan membuat perintah logout. Oke. Nah, di sini saya akan berikan ilustrasi ya buat kawan-kawan sekalian. Ilustrasinya seperti ini. Mulai dari satu ya, membuat keamanan sistem. Kita akan membuat session nanti di mana session ini akan mengelakkan atau akan melemparkan kembali ke halaman lain kalau kita belum login. Ya. Kemudian homepage ini adalah sebuah halaman, nanti kita namakan dia itu index.php, di mana indeks ini sudah halaman selamat datang, halaman welcome atau halaman dashboardnya. Jadi ketika dia masuk ke halaman indeks, jika belum login, maka secara otomatis program akan memindahkan user ke halaman login. Itulah fungsi dari session. Oke, begitu seterusnya. Jadi kita akan langsung aja buat. Saat ini saya akan buat domain dulu ya di server lokal kita. Server lokal kita saya menggunakan Apache Web Server, di mana diwakili dengan aplikasi SAMPP. Letak dari domain kita ada di dalam htdocs. Jadi saya akan buat satu nama domain ya, satu nama domain, namanya adalah, kalau saya katakan buat domain berarti buat folder baru ya. Tidak ada peraturan sih sebenarnya, tapi paling penting tidak ada spasi. Mau huruf besar huruf kecil nggak masalah, tapi baiknya huruf kecil aja semua kita buat ya. Jadi folder baru saya beri nama nilai. Oke, saya beri nama nilai. Jadi sudah ada sebenarnya saat ini
Coba saya jalankan dulu domainnya ya, localhost garis miring nilai. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, tampilan seperti ini artinya bagaimana? Saat ini kita sudah memiliki domain dengan nama nilai, hanya aja di nilai tidak ada isinya. Nah, untuk itu kita perlu membuat homepage dengan nama index.php. Nah, seperti itu. Oke, jadi pertama saya akan langsung buat seperti ini, open foldernya. Saya akan pindahkan folder ini ke dalam nilai. Biar kita berada di dalam nilai khusus ya. Oke. Saya harap codingnya bisa dilihat dengan baik. Nah, pertama saya akan buat file baru, Ctrl N, kemudian saya simpan, langsung saya simpan ya, di dalam folder nilai. Kemudian saya beri namanya index.php, save. Nah, saat ini saya sudah punya homepage, namanya index.php. Yang ditunjukkan dari hasil ini, ketika saya refresh, harusnya ini adalah blank putih. Kenapa blank putih? Karena sudah ada homepage, tapi homepage saya masih kosong. Masih kosong ya, sehingga kita tidak bisa menunjukkan hasil dari isinya. Untuk itu, misal saya buat seperti ini. Eho, selamat datang administrator, misal seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita buat seperti ini, hasilnya bagaimana? Maka akan keluar selamat datang administrator. Oke, tapi ini kan sudah kita rancang bahwasanya indeks itu adalah halaman homepage, sehingga sebenarnya nggak sembarangan orang masuk ke dalam halaman ini. Syaratnya bagaimana? Syaratnya user harus login dulu, baru bisa masuk ke halaman ini. Untuk itu, kita akan memberikan keamanan berupa session. Ya, kita berikan keamanan session. Jadi, session yang saya maksud seperti ini. Saya akan buat session start, kemudian jika, kalau saya arti dalam bahasa Indonesia seperti ini saya buat komentar aja ya. Jika status tidak sama dengan login, maka kirim ke login.php. Inilah komentarnya ya. Ini akan kita ubah bahasa ini menjadi coding dalam PHP 7. Jadi caranya seperti ini. If, jika variable underscore session dari status tidak sama dengan login, maka header location login.php. Oke. Inilah dia keamanan kita. Sedikit ya. Ini keamanan sederhana yang bisa saya ajarkan dulu ya. Memang ada beberapa keamanan lagi, tapi ini yang paling sederhana, yang awal-awal harus kita pahami. Jadi kalau seperti ini, saya simpan. Coding yang saya blok ini adalah coding yang ada di atas. Jika status tidak sama dengan login atau status tidak sedang login, maka kirim ke login. Untuk itu, kalau ini saya refresh, hasilnya object not found. Anda tahu kenapa ini object not found? Karena di sini tercipta nilai garis miring login.php. Object not found artinya tidak ditemukan objeknya atau filenya. Kenapa tidak ditemukan? Kita kan belum create, kita kan belum buat login.php. Ya, saat ini dia membuka indeks, tapi dari indeks dilempar ke login. Tapi kita belum buat login sehingga objek not found. Maka saya ciptakan lagi Ctrl N, saya simpan dengan nama login.php. Save. Oke.
Login.php saya buat sederhana aja dulu seperti ini. Saya buat di sini. Login dulu guys. Seperti itu ya. Oke. Maka saat saya buka seperti ini, saya ulangi ya. Saya ketikkan localhost garis miring nilai. Login dulu guys, katanya gitu. Jadi kita harus login dulu biar masuk ke indeks. Itu pula permasalahannya. Untuk itu kita perlu membuat login. Ya, untuk itu kita perlu membuat login. Untuk menghemat waktu, nanti saya akan berikan coding ke dalam chatting atau ke dalam deskripsi dari video ini. Saya sudah miliki sebenarnya codingnya, ya sudah ada saya buat. Oke, ini dia. Saya akan blok coding ini dan saya pastikan dia di login. Oke. Jadi, ini dia codingnya sudah ada. Jadi, ketika dijalankan ini, nilai, dia langsung login dulu. Isikanlah username dan password. Ketika berhasil loginnya, barulah dia bisa masuk ke index.php. Oke, mudah-mudahan ini masih mudah dipahami ya. Masih sederhana prosesnya. Berarti saat ini kita sudah finishkan untuk sessionnya. Kita sudah buat homepage-nya. Kita sudah buat form loginnya. Saat ini kita akan buat koneksi. Tapi sebelum buat koneksi, saya ingin menjelaskan dulu kepada kawan-kawan semua maksud dari coding yang saya berikan ini apa. Ya, coding ini saya adaptasi dari internet, pastinya saya cari referensi-referensi dan kita rubah-rubah sedikit. Coding ini coding ini memanfaatkan CSS atau lebih kita kenal Cascading Style Sheet. Jadi perpaduan antara HTML dan CSS. Di mana letak CSS-nya? Letak CSS-nya dari style sampai dengan tutup style. Ini CSS-nya. Andaikan ini saya buang, CSS yang nggak saya pakai, maka hasilnya kayak gini. Ya, hasilnya biasa dan mungkin ya ini jelek ya. Walaupun kalian bilang Pak cantik itu relatif. Tapi kalau saya rasa ini lebih cantik tadi ketimbang yang ini. Ya, kita kan juga bisa memilih. Kalau bagi saya cantik yang tadi, yang lebih cantik yang ada stylenya. Nah, bisa dipahami ya fungsi dari style dari untuk CSS untuk halaman web. Nampak perbandingannya. Nah, jadi style itu ya kita jabarkan sedikit. Untuk CSS ini sebenarnya ada 3 poin yang harus kalian pahami, yaitu konektor dari CSS. Yang pertama itu adalah titik. Titik itu mewakili namanya adalah kelas, konektornya kelas. Yang kedua, pagar. Pagar itu mewakili namanya adalah ID. Kemudian yang ketiga, tidak ada, tapi saya bilang itu namanya tag. Mewakili tag juga. Tag HTML ya, tag HTML. Tag HTML. Jadi konektornya bisa kita lihat di sini. Macam ini ada body ya. Kan bisa lihat ini ada body. Ini adalah penamaan konektor dari si CSS. Pak, ini boleh nggak kita ganti? Boleh. Misalnya, saya akan ganti formku. Form ini saya akan ganti formku. Berubah warnanya menjadi putih. Atau berubah jadi warna apapun lah, kita lihat tergantung dari web editornya. Formku ini saya ganti. Maka kalau saya simpan ini, akan terjadi perubahan. Seperti ini. Berubah kan? Tampilan tidak lagi sempurna seperti tadi. Karena apa? Karena sudah kita ganggu codingnya. Tapi ini bisa kita perbaiki, bisa. Kita menggunakan konektor tadi. Titik kah, class kah, atau tag. Tag tadi sudah dimanfaatin. Kan ada tag HTML form ada kan? Maka dia memanfaatin tag tadi. Jadi kalau ini saya kasih titik,
jadi warna hijau ya. Kemudian konektornya apa? Kelas. Maka di sini kita langsung aja masukkan form kelas adalah form ku. Kelasnya form ku, maka yang dipanggilnya adalah form yang ini. Maka kalau saya simpan, dia akan kembali lagi. Ya, itu adalah model yang kita terapkan saat kita belajar CSS. Ini sedikit saja ya. Jadi kalau saya pribadi sih kita pakai yang tidak ada aja, artinya yang kayak ini yang tag HTML. Karena kita sedikit aja, kecuali banyak yang mau kita buat ya. Kecuali banyak bolehlah. Ini karena sedikit aja, untuk sementara ini dulu. Nanti untuk dashboardnya akan kita buat model yang lebih dalam lagi. Kemudian bagian dalam ini adalah propertiesnya atau pengaturan dari konektornya. Misal body, secara keseluruhan body ini warnanya, background colornya warna F5, F5, F5. Jadi warna F5, F5 itu apa ya ini? Dia agak sedikit keabu-abuan. Ya, Pak, aku mau ganti warna backgroundnya, boleh. Misalnya kita ganti warna 000, 000, warna hitam gitu ya. Maka hasilnya kayak gini. Ya, Pak, aku mau ganti misalnya warnanya yang hot gitu ya kan. Misalnya warna kita ganti pakai, nggak usah pakai coding. Hot pink. Oke. Wow. Warnanya hot pink. Merah yang pink yang panas seperti itu. Tapi ini sakit mata ngelihatnya. Saya rasa silau kali gitu. Ini yang membuat mata itu lebih gampang rabun ya. Warna. Jadi kembalikan aja warna yang melo atau slow aja ya. Kita kembalikan ke F5, F5 ini udah pilihan kita juga biar enak ya warnanya ya. Kemudian kalau kalian ingin mencari warna lebih lagi, Pak, aku ingin tahu nyari warna kayak mana. Kalian bisa sebenarnya buka Google, di Google buat gini, kode warna web. Di sini kalian bisa lihat contoh dari keywords.com. Di sini kalian akan temukan warna ya. Nah nih coding warna. Misal kalian ingin warna orange kayak gini, warna coral ya. Copy aja coralnya, apanya codingnya. Kemudian coba Anda pastekan di sini coding yang tadi kan udah berbeda ya. Maka hasilnya juga akan berubah. Ya. Nah, jadi semua tergantung desainer. Yang desain adalah kita. Maka hasilnya sesuka hati kita, tapi jangan sampai membuat makin buruk ya. Nah kemudian untuk body secara keseluruhannya, kalau dipilihnya tag body, makanya yang berpengaruh itu di mana? Dari buka body sampai tutup body, ya sampai kemari, ini berpengaruh. Oke. Ini font family, jadi seluruh di halaman ini seluruhnya menggunakan font family Arial dan sans serif. Pak, aku mau ganti misalnya Times New Roman, Pak, gitu misalnya, kita ganti aja. Atau Calibri, Pak, Calibri. Coba kita ganti Calibri. Apakah ini berubah? Ya, cek. Berubah kan? Ya kan? Pak, aku mau ganti ini menjadi yang lain. Oke lah, silakan ganti. Tapi yang bagus sekarang itu adalah ya yang standar Arial sans serif dan Roboto. Coba Anda cari Roboto, di laptop saya belum ada fontnya. Tapi kalau kalian buat di internet ini akan bisa. Oke, yang kedua adalah form. Ini adalah propertinya. Background colornya FFF warna putih. Kalian kalau mau ganti background colornya ini warna yang lain, misalnya warna yang tadi orange, boleh juga. Nah, jadi yang di dalam warna orange. Saya nggak suka warna orange, Pak. Jadi kalian cari sendiri warna yang kalian suka. Jangan berpatokan sama yang ada di sini. Boleh kalian ganti, tapi yang jangan menor kali gitu. Membuat wajah kalau di makeup itu kan terlalu menor jadi jelek gitu ya. Tadinya dia waktu sebelum di makeup dia ganteng, harapannya setelah di makeup dia cantik. Ternyata jadinya jelek lagi kan gitu. Oke? Nah, ini border radius untuk form. Jadi form ini dia
Border radius itu yang ini. Sudut ini ada 4 sudut. Kalau kita buat satu codingnya kayak gini, 10 pixel, maka secara otomatis keempat sisi akan berpengaruh 10 pixel. Tapi kalau kita buat kayak gini, satu 10 pixel, yang satu 50 pixel, yang satu 10 pixel, dan yang satu 50 pixel kayak gini. Jadi ada 4 kita buat, maka sudutnya harusnya berbeda. Ya, kita lihat sudutnya berbeda. Kalau suka kayak gini silakan gitu. Kalau saya sih nggak suka gitu, sukanya saya yang biasa aja. Bahkan ini biasa kalau saya gantinya 5 pixel gitu. 5 pixel dia lebih runcing ya pastinya ya, lebih runcing. Oke. Berikutnya untuk H1 ini ada border shadow untuk bayangan ya, efek bayangan, padding untuk sisi bagian dalam. Misal padding saya ganti jadi 100 kayak gini, maka yang berpengaruh di sini. Ya. Jadi saran saya buat kawan-kawan semua, ini ada coding, jangan ragu untuk mengubah, mengeditnya, ya. Ambil aja sebuah kesimpulan. Ini komputer nggak akan meledak lah kalau kalian berubah ini, nggak akan meledak. Komputer akan menjalani eksekusinya, akan mengeksekusinya. Kalaupun error, masih ada saya untuk membantu. Ya, walaupun rusak, datang aja, kita akan perbaikin. Jangan takut untuk merubahnya ya. Rubah-rubah aja. Jadi kalau untuk H1 udah paham ya. H1 untuk ini untuk login. Jadi login itu text align-nya center. Tengok, benarkah login di tengah? Benar ya. Kemudian color-nya warna 333. Dia warnanya sedikit hitam. Benar, warna hitam. Pak, aku mau ganti warna kuning misalnya. Boleh juga Anda ganti ini warna yellow. Maka ya inilah yang buat sakit mata itu deh. Ya kan? Background-nya putih, tulisannya warna kuning. Tak bisa dibaca kan gitu. Nah, ini buat orang sakit kepala. Oke, kita kembalikan aja ke WoW semula. Kemudian yang ini ada input type text dan input type password. Khusus untuk yang ini, username dan password, dia itu propertinya seperti ini. Oke, nanti bisa diubah-ubah sendiri ya. Button itu yang ini, tombol login. Bisa kalian lihat tombol login. Propertinya seperti ini. Colornya itu putih, tulisannya warna putih, backgroundnya warna hijau, kemudian dan seterusnya ya. Dan di sini ada namanya button hover. Button hover ini menunjukkan model seperti ini. Apabila kursor diarahkan ke button yang ke ada yang hovernya, maka dia berubah. Terlihat perubahannya? Ini fungsi hover. Pak, mau ku ganti Pak. Ketika di hover nggak warna ini, warna lain. Misalnya kita ganti jadi warna ini, gitu ya. Kalau di hover dia kembali ke warna ini, nggak tahu ya itu warna apa tadi. Coba kita arahkan, oke. Ya, bisa dilihat. Jadi kalian bisa ubah sebenarnya ini sesuka hati kita. Dan yang terpenting di sini adalah media screen. Media screen ini max width-nya 600 pixel. Ini adalah auto responsifnya. Inilah yang memungkinkan kita bisa membuat web mobile. Karena apa? Karena saat kita kecilkan ini web, dia akan menyesuaikan bentuknya. Bisa dilihat sini. Bentar. Dia akan menyesuaikan. Nanti kalau kalian buka di handphone, dia tidak akan berubah. Tulisan tidak akan mengecil, tetapi dia akan tetap mengikuti resolusi dari layar yang kita buat. Nah, ini tidak hanya ini, sebenarnya masih ada codingnya lagi. Ada media screen yang max width-nya itu 720, max width-nya itu 1080. Bisa kita buat ya. Oke. Dan berikutnya yang terpenting juga di sini adalah, ini saya kembalikan dulu ya, saya buang. Yang terpenting lagi di sini adalah username. Di sini sudah kita beri input type text. Placeholder type-nya text. Placeholder-nya enter username. Enter username itu placeholder nampilnya di mana? Nampilnya di sini deh.
Ya, ini seakan-akan teks, tapi kalau ini kita ketik sesuatu, hilang. Jadi ini hanya bayangan aja ya. Ini bayangan, ini juga bayangan. Untuk membuatnya itu adalah placeholder. Kemudian ada name. Oke, di sini terpentingnya. Name, username itu sangat berpengaruh. Jangan sampai salah. Pak, aku pingin buat dia lebih tulisannya besar semua. Ya harus dikomitmen. Kalau huruf besar semua. Contoh ini, username. Saya buat huruf kecil semua ya. Nanti huruf kecil juga dalam prosesnya ya. Password juga ada name huruf kecil. Ya, dari situ semua jadilah sebuah halaman login. Oke? Kira-kira sampai di sini mudah-mudahan bisa paham. Berikutnya, setelah kita berhasil ya atau sudah selesai membuat coding untuk tampilan ini, kita akan membuat koneksi. Koneksi dari PHP yang kita buat ini ke database. Membuat koneksi hanya satu baris coding. Ya, saya akan coba buat koneksi. Pertama, saya akan buat file baru. Saya simpan dengan nama koneksi.php. Kemudian, saya buat codingnya. Yang saya bilang cuma satu aja. Ini nggak usah dihitung lah ya. Kan ini kan pembuka PHP. Codingnya seperti ini. Saya tampung dalam sebuah variabel koneksi adalah MySQL connect localhost root 0 db underscore nilai. Oke, cukup ini. Maka koneksi sudah berhasil. Mau bukti kita tes ya. Jika tidak terjadi masalah pada koneksi, echo koneksi berhasil. Jika tidak, maka koneksi gagal. Udah, langsung saya buat seperti ini. Kita tes, jalankan. Localhost nilai koneksi.php. Jelas ya, koneksinya berhasil. Berarti kita sudah berhasil. Pak, kalau gagal kayak mana? Coba aja kalian ganti nama database-nya. Nilai I-nya ada 3 gitu. Kan saya nggak ada database nilai I-nya 3. Ya, kita tengok ada nggak? Nggak ada kan? Cuman 1 kan? Oke. Kita refresh, ya seharusnya ini adalah bahkan tidak nongol. Error sama sekali nggak ada. Seharusnya ini gagal kan gitu. Oke? Oke, saya rasa itu nggak usah dipikirkan kenapa nggak keluar gagalnya. Yang penting koneksi kita sudah berhasil dulu ya. Oke, jadi kode koneksi ini saya akan simpan. Seharusnya tadi ada errornya gitu. Nah, koneksi sudah aman. Berarti untuk poin koneksi sudah beres. Sekarang kita akan membuat perintah login. Perintah login. Untuk perintah login, kita harus pahami dulu Illustrator ini. Ya, Illustrator apa? Kita harus mengirim data dari login.php menuju ke perintah login. Oke? Jadi kita harus membuat proses pengiriman datanya. Pengiriman data dari login menuju nanti yang akan kita buat adalah proses login. Oke, sementara kita akan buat file baru dulu. Saya simpan dengan nama proses underscore login.php. Oke, sudah ada ya proses login.php yang ini saat ini masih kosong. Jadi tujuan kita pada kali ini itu akan mengirim data dari login ke proses login. Cara mengirimnya, kita harus atur dulu konfigurasinya yang ada di login. Caranya itu mengolah form. Tag form ini masih standar. Ini belum tag form yang benar atau tag form yang komplit, belum ya.
kita akan berikan dua atribut lagi dari form ini. Yang pertama adalah action. Action ini adalah proses di mana kalau kita klik atau kita submit ini form, contoh saat saya klik nanti login, ya saya klik login, maka yang terjadi adalah login ini akan membaca action. Action itu akan memindahkan halaman. Kemana mau dipindahkan halamannya? Ke proses underscore login.php. Yang kedua, setelah data itu dikirim ke proses login.php, dia akan membawa sebuah data dengan metode pengirimannya adalah post. Itu namanya method sama dengan post. Oke, saya akan coba ini. Satu lagi tadi, ini required ini tidak boleh kosong artinya ya. Jadi kalau kita belum isi username passwordnya, dia harus diisi dulu, nggak boleh kosong. Oke? Nah ini sudah jadi proses login, metodenya post. Saya akan coba dulu, apakah berhasil kita buat. Saya refresh. Ya saya isi asal-asal aja dulu. Kemudian saya klik login. Oke, blank. Kita lihat alamannya benar, sudah masuk ke proses. Udah masuk ke proses login, hanya aja proses login saat ini masih kosong. Nah, itu adalah proses pengiriman datanya. Sekarang kita akan terima datanya dari proses login. Saya buat dulu kayak gini. Cara menerimanya, echo variable underscore post. Nah, itu dia. Kalau kita buat metode pengirimannya post, maka penerimanya juga harus post. Post dari siapa? Lihat, apa name dari inputannya? Name-nya adalah yang pertama, username. Yang kedua, password. Maka ini jangan beda, ini harus sama. Makanya saya copy aja ini. Saya buat di sini. Oke, makanya saat ini kalau saya ketik sesuatu, ya saya ketik sesuatu di sini. Misalnya saya buat nama saya Widodo. Ini karena belum saya buat, asal-asal aja. Login, nampil Widodo. Kan sudah diterima dengan benar ini kan. Berikutnya, saya akan tampilkan untuk passwordnya. Sama aja gitu. Ganti ini menjadi password. Simpan dan Anda lihat kemari. Saya buat di sini Widodo, passwordnya Saputra. Maka di sini kalau saya klik login, yang tampil username dan passwordnya. Widodo untuk username-nya, Saputra untuk passwordnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saat ini kita sudah berhasil membuat penerimaannya. Jadi saya tampung aja ini dalam variabel. Ini adalah variabel username sama dengan variabel password sama dengan. Oke. Ini dia, sudah saya terima, kan gampang codingnya kan. Untuk ngirimnya kita cuma perhatikan ini. Untuk nerimanya kita perhatikan ini. Ya, hanya seperti itu. Berikutnya, kita akan buat perintah login ini berdasarkan dari database yang sudah kita buat. Loginnya kita gunakan atau kita manfaatkan tabel. Tabel yang kita pakai untuk media login adalah tabel admin. Jadi tabel admin, saat ini saya sudah ada dua data. Datanya adalah Widodo Saputra untuk nama, username-nya Widodo, passwordnya 123. Ya. Mita Wahyuni, username-nya Mita, passwordnya 321. Saya boleh tambahkan satu lagi, misalnya namanya Muhammad Ilham, itu aja. Kemudian passwordnya, username-nya Ilham, passwordnya 456, ya. 456. Jadi saya kirim, saya sudah ada 3 data nih, yang bisa login 3 orang. Oh, 3 user ya. Yang bisa login hanya 3 nih. Selain ini nggak bisa login nanti. Ngodingnya gimana? Ngodingnya kita harus konekkan dulu ini ke database. Pertama, kita langsung include-kan aja. Include koneksi.php. Artinya apa? Artinya kita masukkan coding koneksi ini ke dalam proses login. Saat ini, koneksi yang masih terhubung sama database.
Karena saya buat ini belum saya buat di sini contohnya, maka proses login belum terkoneksi dengan database. Tapi kalau sudah saya buat seperti ini, proses login sudah terkoneksi dengan database. Oke, berikutnya saya akan coba langsung mainkan coding SQL-nya. Jadi saya buat kayak gini. Variabel login adalah MySQL query variabel koneksi, 2. Saya langsung buat seperti ini. Select, tampilkan seluruh data dari tabel admin di mana username itu adalah apa yang kita kirim tadi, apa yang kita terima tadi, dan passwordnya adalah password apa yang kita terima tadi. Jadi kalau misalnya yang kita ketikkan itu adalah misalnya yang kita ketik adalah Rani username, passwordnya ABC, misal gitu ya. Username Rani, passwordnya ABC. Kan itu nggak ada di dalam database saya kan, nggak ada di dalam tabel kita kan. Maka di sini akan terbaca, tampilkan seluruh data dari dalam tabel admin, di mana username tadi apa? Rani. Dan password sama dengan ABC. Apakah ditemukan? Tidak, karena nggak ada. Maka di situ bisa kita cek. Kita buat variabel cek adalah MySQL 6 terus dari variabel login. Kayak gini. Inilah ngeceknya. Tengok jumlahnya, ditemukan nggak? Kalau ditemukan maka angkanya akan lebih dari 1, 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau tidak ditemukan angkanya 0. Untuk itu, konfigurasi login ada di sini. Jika variabel cek itu lebih besar dari 0, artinya ada. Lebih besar dari 0 kan 1, 2, dan seterusnya kan. Berarti ditemukan, maka echo login berhasil. Jika tidak, maka echo login gagal. Ini hanya uji coba dulu, kita tes ya. Codingnya sedikit aja ini, kita tes. Coba Anda lihat kemari. Pastikan teman-teman fokus di sini ya. Kita cek dulu. Pertama saya akan masukkan asal-asal. Oke, sedikit ada kesalahan. Tunggu sebentar. Oke, mungkinan salah ada di sini ya. Saya lupa buat MySQL I-nya. Oke. Nah, kita akan coba ulang. Ya, refresh. Kemudian saya masukkan yang asal-asal. Login. Nah, loginnya gagal. Saya akan masukkan sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Pertama saya masukkan Widodo 123. Tes Widodo 123. Login. Iya, login berhasil. Oke, yang terakhir mungkin Ilham 456. Boleh, kita coba login lagi. Ilham 456. Login. Loginnya berhasil. Oke. Nah, artinya apa? Proses yang kita kerjakan ini sudah benar. Kalau sudah benar, kita akan hapus ini. Kan kita nggak sekedar login berhasil dan login gagal aja gitu. Hapus ini dan kita coba pindahkan dia ke halaman indeks. Kalau berhasil, localhost location -2 index.php. Kalau berhasil, dia masuk ke index.php. Kalau gagal, dia masuk atau kembali ke login.php. Nah, ini dia. Lihat ya, saat ini kalau dia loginnya gagal, ya, kita ulangi. Loginnya asal-asal, maka klik login, dia tetap di halaman ini. Maka dia login terus ini. Sampai betul. Ya.
Tapi permasalahannya saya ketikkan yang benar Widodo. Ini benar ya, ini benar codingnya ya. 1, 2, 3. Saya klik login, tetap tidak bisa. Padahal sudah benar. Ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Itu kenapa nggak bisa? Karena di indeks sudah kita beri session. Sudah kita kasih keamanannya. Untuk itu, di proses login harus juga kita kasih sessionnya. Biar menselaraskan sama si indeks. Codingnya cukup sederhana sebenarnya. Kita aktifkan dulu sessionnya, session start. Kemudian di sini kita buat session variable session status, atau kita buat username dulu untuk nama nanti kita butuhkan ini, sama dengan variable username. Yang kedua, variable underscore session status. Nah, ini dia. Tadi kan kita buat di indeks status ya. Ini sama dengan login. Oke, ini hapus dulu. Ini seperti ini aja. Kalau kita buat seperti ini, coba Anda lihat. Saat ini mudah-mudahan saya nggak ada salah coding ya. Widodo 1, 2, 3 login. Oh, salah. Tunggu sebentar ya, kita coba perhatikan. Ternyata kesalahan ada di sini ya. Untuk session status login ya. Login di sini saya buat huruf besar dan login di sini saya buat huruf kecil. Nah, ini adalah kesalahan karena huruf besar dan huruf kecil pada PHP itu sangat berbeda ya. Atau dibedakan. Jadi ini saya ganti aja huruf kecil semua. Maka saat ini kalau kita login kembali, saya refresh dulu. Yang benar Widodo, passwordnya 1, 2, 3. Maka dia sudah selamat datang administrator ya. Sudah berhasil masuk halaman indeks sekarang. Tadinya nggak berhasil karena belum login. Mau kita buat pun seperti ini, saya injek ya. Saya ambil codingnya ini langsung. Saya ambil codingnya nilai indeks. Tapi nanti ya saya bobol. Saat ini kita buat poin ke terakhir dulu. Ini perintah login sudah oke. Ini logout akan kita kerjakan. Oke, saya okekan aja. Karena perintah logout ini sedikit kali. Ya. Logout.php ya, kita buat logoutnya seperti ini aja. Pertama, session start, mulai dulu sessionnya, kemudian session destroy, kemudian header location, dia akan masuk ke login.php. Jadi kalau diklik nanti logout atau keluar sistem, dia akan masuk ke login. Nah, coba perhatikan, saya akan buat di indeks di sini ya. Di sini saya buat model ini. Ini hanya contoh aja ya. Ref sama dengan logout.php. Keluar. Oke. Saya refresh, ada tombol keluar di sini, bisa dilihat teman-teman semua. Alah, terpijit saya ya. Oke, saya akan login lagi. Ilham 456. Oke, sudah ada ya. Nampak di sini? Ya, kalau saya keluarkan, dia menuju ke login. Tapi nanti di laptop teman-teman semua itu nggak akan bermasalah. Kalau di laptop saya, dia harus saya refresh sekali dulu. Kalau saya back, dia masuk lagi kemari. Seharusnya nggak boleh. Nanti punya kalian bisa coba, pasti nggak masuk. Ini saya refresh ya, dia akan keluar. Ya, dia akan menuju ke sini. Kalau saya back, nggak mau lagi dia masuk. Seharusnya kan masuk kan? Nah, kalau saya injek langsung di sini saya ketikkan localhost nilai, langsung saya masuk ke halaman index.php. Seharusnya selamat datang kan? Dia tidak bisa, dia harus login dulu. Itulah keamanan sistem yang bisa kita pakai pada video kali ini dan pembahasan lainnya seperti membuat homepage, login, koneksi perintah login dan logout. Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit memang karena ini hanya logika yang bermain di sini dan perintah-perintahnya cukup sederhana. Tidak ada perintah khusus di sini, ini hanya perintah sederhana. Jadi saya harapkan kepada adik-adik semua ini bisa dikerjakan dengan baik. Mungkin ini aja video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya.
Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.